Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dengan saya CGP Angkatan 10 Siwidya Stuti dari SDN 1 Ukir, Kabupaten Rembang. Pada hari ini saya ditemani rekan saya Ibu Zumratul Laila selaku guru kelas 4 di SD Negeri 1 Ukir ini, dan Bapak PP, Bapak Sudadi. Oke, terima kasih. Bu Ella minta waktunya sebentar ya Bu ya. Bu Ella, bagaimana kabarnya Bu? Alhamdulillah luar biasa. Bapak Sudadi, bagaimana kabarnya Bapak? Alhamdulillah. Oke, alhamdulillah sehat ya Bu ya. Baik, Bu Ella, pada pagi hari ini kita itu akan melaksanakan kegiatan pasca observasi ini, di mana kemarin kita sudah melaksanakan kegiatan pra-observasi, kemudian observasi pembelajaran di kelas 4 dengan mapel matematika Bu nggih? Iya, betul. Terus ya Bu nggih? Oke. Bu Ella, saya ingin tanya Bu, perasaannya Bu Ella kemarin ketika sudah melakukan proses kegiatan observasi pembelajaran, bagaimana Bu perasaannya itu? Sebetulnya saya merasa masih kurang itu ya, karena belum maksimal dalam pembelajaran. Anak masih belum benar-benar tersampaikan materinya kemarin. Belum merasa belum tersampaikan ke anak gitu nih Bu ya. Oke Bu Ella. Bu Ella bisa menceritakan kembali Bu tujuan Bu Ella dalam pembelajaran, kemudian area pengembangannya Bu Ella? Tujuannya itu peserta didik dapat memahami konsep pembagian satu angka, kemudian peserta didik dapat mendemonstrasikan nanti hasil dari diskusinya. Jadi permasalahan kontekstual yang diberikan oleh Bapak Ibu guru itu bisa dia demonstrasikan di depan kelas. Luar biasa sekali ya Bu ya, anak bisa belajar dengan media-media yang konkret gitu ya. Nah Bu Ella, setelah panjenengan melaksanakan pembelajaran di kelas ya Bu ya, tadi kan Bu Ella mengatakan kalau itu belum maksimal gitu ya. Dalam tujuan pembelajaran itu nanti Bu, apakah sudah benar-benar kena di murid? Apakah murid itu sudah benar-benar bisa memahami dengan tujuan pembelajarannya Bu Ella itu? Ya, saya kemarin kan targetnya 2 pertemuan ya di sini. 2 pertemuan. Ternyata setelah saya menggunakan metode atau model ini yang PBL itu ternyata tidak berhasil di siswa. Saya merasa karena di pertemuan kedua waktu saya memberi pertanyaan kepada anak-anak itu ternyata justru malah yang saya anggap mahir itu karena tidak saya beri bimbingan gitu ya. Saya coba tidak saya beri bimbingan, dia yang mahir. Itu ternyata yang malah kurang menguasai, malah yang menguasai itu yang tidak mahir karena saya beri bimbingan terus itu ya. Oh gitu. Oh iya, bimbingan terus itu. Kemarin kan terlihat di Iya, itu. betul. Nah, jadi ya belum maksimalnya, terus akhirnya karena pengalaman di pertemuan pertama, kemudian di pertemuan kedua itu saya menanamkan konsep dengan pembagian satu angkanya itu dengan memberikan banyak sekali metode. Jadi saya jelaskan secara klasikal itu, tidak per kelompok itu ya mahir itu dan itu. Terus kemudian baru soalnya yang saya berikan itu atau permasalahannya baru saya berikan yang sesuai dengan kemampuannya anak baru itu seperti itu. Berarti sehingga tujuannya saya merasa yang pertemuan kedua sudah tercapai sekitar ya 7 itu tadi itu ya Bu. Kemarin 4 itu. 4 tadi ya Bu. Baik. Berarti jika harus memilih antara angka 1 dan 10 dengan proses pembelajaran itu ya Bu ya, itu kira Bu Ella sudah berada di angka yang keberapa ya Bu ya? Sudah ada di 7. Oh, sudah ada di 7. Kemarin baru 4, alhamdulillah ya sudah mencapai 7, luar biasa ini ya Bu. Ini suatu saat saya berarti perlu belajar dengan Bu Ella ini. Bagaimana caranya bisa 4 langsung melejit ke angka 7 gitu ya Bu ya. Alhamdulillah.
Oke Bu. Nah Ibu masih ada tidak yang harus ditingkatkan dalam proses melaksanakan kegiatan pembelajaran Ibu? Tentunya drill soal itu sangat diperlukan oleh anak-anak dan bimbingan. Drill soal berarti sering-sering ngasih soal gitu ya Bu, agar anak itu terbiasa gitu ya. Berarti yang saya tangkap ini berarti cara anak itu butuh pembiasaan untuk pembiasaan soal agar mereka itu juga terbiasa dengan mungkin kan ada ya Bu beberapa misal soal kita sering membuat soal seperti ini, nanti ketika kita memberi soal dengan cara yang lain tapi meskipun itu temanya sama hasilnya sama tapi dengan cara yang soal yang berbeda itu mungkin juga anak bisa bingung ya Bu. Iya Bu, ini harus bagaimana gitu ya Bu, di kelas dengan gitu juga nggak Bu? Sama gitu, di seluruh dunia mungkin sama. Iya berarti tadi itu ya harus variasi soal. Iya variasi. Bagaimana guru bersikap tentang itu juga variasi soal. Sering-sering dibagi terus ya Bu ya terkait soal itu ya. Nah Bu, dari hal yang perlu ditingkatkan ya Bu, ini ada strategi apa sih yang mungkin Ibu akan gunakan lagi untuk anak itu bisa lebih aktif, bisa lebih menerima dan lebih gampang untuk memahami terutama di mapel matematika itu Bu. Strategi apa? Strateginya ya kita sering lebih dekat dengan siswa saja dulu itu. Kita memahami siswa dulu, kemudian kita memahami kekurangan dari siswa yang dibutuhkan oleh siswa itu, dia itu lebih butuh materi-materi yang yang langsung penerapan atau masalah kontekstual ataukah materi yang hanya sekedar materi saja, teori saja. Itu kadang anak juga ada yang seperti itu. Hanya teori mereka ternyata sudah mampu memahami ada yang teori malah tidak paham terus perlu praktek juga ada yang harus selalu di-drill soal itu seperti itu ada. Jadi kita memahami kebutuhan siswa dulu saja. Strateginya itu. Jadi itu strategi teknik ya Bu dalam kelasnya Bu Ella itu ya terkait dengan proses pembelajaran ya agar berpihak kepada murid gitu ya. Nah Bu, mungkin itu kan kaitannya dengan peningkatan kapasitas murid nih. Nah, pengembangan kemampuan diri untuk bisa lebih dalam pengelolaan kelas nantinya itu agar murid lebih bisa aktif. Nah, itu ada strategi khusus dari Bu Ella tadi ya untuk drill soal itu ya. Itu apakah nanti semua anak apakah bisa menerima itu? Apa hanya salah satu yang kelompok apa tadi Bu? Mahir, terus ada kelompok sedang. Nah itu bentuk soalnya itu nanti akan bagaimana Bu? Apakah sama dalam setiap kelompok itu nanti? Apakah berbeda sesuai dengan jenjang sesuai dengan kelompoknya Bu? Kalau bentuk soalnya ya nanti untuk kelompok yang masih perlu bimbingan dengan kelompok yang sedang dan kelompok yang mahir tentunya berbeda. Kalau kelompok yang misalnya ada kelas saya itu yang butuh benar-benar ekstra itu karena dia belum bisa menulis dan membaca. Itu secara lisan, itu sering secara lisan mungkin hanya angka 1 sampai 20 itu soalnya. Kemudian yang sedang itu mungkin sampai 100, kemudian yang mahir bisa dibedakan 100 lebih seperti itu di sini. Angka-angkanya lebih tinggi Ya Bu ya. Nah ini Bu, berarti nanti kedepannya Bu Ella itu akan mencoba menggunakan model-model yang baru atau dengan media yang bervariasi gitu ya. Itu untuk pembelajaran dengan media yang bervariasi itu agar anak itu lebih efektif itu kira-kira sedekat ini apakah membutuhkan jangka waktu berapa hari gitu agar lebih ngena ke anak? Karena saya itu suka sesuatu yang baru dalam memberikan metode pembelajaran untuk anak. Jadi khususnya yang matematika itu pasti biasanya 2 kali pertemuan itu saya menggunakan misalnya batu gitu. Terus 2 kali pertemuan saya menggunakan yang abstrak misalnya gitu. Terus 2 kali pertemuan lagi saya kombinasi antara yang abstrak dan yang tadi yang nyata konkret itu. Berarti selalu bervariasi gitu ya, sehingga anak itu tidak jenuh ya. Betul sekali. Karena anak itu suka dengan hal yang baru, berarti dengan media yang baru anak itu kok ada batu, ini mau diajak apa ya gitu ya Bu ya, penasaran. Biasanya itu
banyak bertanya waktu saya membawa model itu, dia bertanya itu untuk apa, itu untuk apa, untuk apa gitu. Model pembelajaran ya. Oke Bu. Nah mungkin ya Bu, di tujuan pembelajarannya Bu Ella, kemudian area pengembangannya Bu Ella, dan strategi yang digunakan murid untuk membuat murid yang lebih aktif dan siswa dapat merasa lebih nyaman gitu ya Bu, dengan bervariasi media tadi ya Bu, yang konkret itu ya, itu lebih anak lebih bersemangat. Biasanya kan kok matematika ya takutlah atau bagaimana terlebih dahulu gitu ya. Biasanya seperti itu ya Bu. Kelas 6 pun juga seperti itu loh Bu. Jadi anak itu biar merasa nyaman dulu gitu ya Bu ya. Iya, betul seperti itu. Kita setiap kali ingin matematika itu kita buat suatu motivasi dulu. Pertama, matematika itu mudah dan menyenangkan bukan? Nah itu seperti itu dulu. Kemudian nanti baru kita masuk ke materi yang mungkin bisa diterima oleh anak dulu, yang sederhana dulu, sehingga baik yang mahir, sedang maupun yang perlu bimbingan itu paham dengan kalimat yang sederhana saja dulu. Oke Bu Ella. Nah nih Bu, untuk kedepannya Bu Ella itu lebih ingin menggunakan media yang lebih beragam dan bervariasi itu ya, sebenarnya mencoba dengan hal yang baru gitu ya Bu ya. Nah dengan apa yang sudah kita bicarakan ini Bu, kira-kira apa yang bisa disimpulkan Ibu yang kita bicarakan tadi ini ya Bu? Yang dari awal tadi ya. Ya, dalam pembelajaran itu kita tidak harus mengejar materi di sini kalau menurut saya nih. Jadi kita bagaimana kita fokus ke kebutuhan anak dulu, kemudian ke pemahaman anak. Jadi walaupun di materi misalnya materi A, kita punya materi A sampai C. Materi A kita selesaikan dulu saja. Karena materi A pasti akan ada hubungannya dengan materi B dan materi C serta di tingkat berikutnya. Jadi kasihan anak kalau dia kita tinggal begitu saja, itu kasihan. Wah ini buat menjadi inspirasi juga ya Bu. Kadang-kadang ada yang ini bagaimana ya, kok satu kelas misalkan ada 13 anak, ada 3 anak yang belum bisa mengejar seperti temannya itu solusinya bagaimana Ibu kalau di kelas? Kita beri bimbingan. Jadi 13 anak itu pun harus sama-sama harus bisa memahami. Walaupun yang 3 itu tadi katakanlah cuman tidak bisa di angka yang tinggi kita memberikan soalnya, angka yang rendah saja tidak apa-apa, 1 sampai 10 misalnya, itu angka-angkanya seperti itu, soal-soalnya sekitar 1 sampai 10. Yang penting mereka itu materinya paham bahwa ini pembagian itu seperti ini gitu. Seperti itu saja konsepnya. Konsep dasarnya itu harus sudah paham dulu ya Bu ya. Itu nanti juga akan berkesinambungan ya di kelas 5 maupun meneruskan di kelas 6 gitu ya. Oke baik Bu. Nah, ini luar biasa sekali ya Bu. Nanti saya kapan-kapan bisa belajar ya Bu terkait dengan matematika, apalagi apalagi Bu Ella ini termasuk guru senior Bapak di sini Bapak ya, siap sepuh juga senior, apalagi apalagi khusus matematika ya Pak. Matematika itu juga dalam sering Pak terjadi kendala, permasalahan apalagi terkait dengan penjumlahan, perkalian, dan di kelas 6 pun juga Ibu ya. Wah ini suatu saat harus itu ya Bu ya, kita speak lagi ya. Oke. Mungkin itu dari saya Ibu, terima kasih atas waktunya Bu Ella. Boleh kembali meneruskan aktivitasnya Bu Ella, dan mohon maaf apabila banyak salah dari saya Bu. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.